Hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta siang itu terasa lebih padat dari biasanya. Ribuan manusia berlalu lalang, menyeret koper, berburu waktu, dan sibuk dengan urusan masing-masing. Di salah satu sudut ruang tunggu umum Terminal 3, Andini duduk tenang dengan kaki bersilang. Wanita itu mengenakan kemeja putih polos yang sedikit longgar, dipadukan dengan celana denim berwarna pudar dan sepatu kets kanvas yang terlihat biasa saja. Tidak ada perhiasan mencolok yang melekat di tubuhnya, hanya sebuah jam tangan kulit tua yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Rambut panjangnya diikat ekor kuda sederhana, menyisakan beberapa helai anak rambut yang jatuh membingkai wajah tanpa riasan tebal. Bagi orang yang melihat sekilas, Andini hanyalah satu dari sekian banyak penumpang kelas ekonomi yang sedang menunggu panggilan boarding. Mungkin seorang mahasiswa yang hendak pulang kampung, atau tenaga kerja yang sedang mengadu nasib. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan bersahaja itu, Andini sedang mengamati pergerakan saham perusahaan multinasional miliknya melalui layar ponsel yang retak di bagian ujungnya. Andini sengaja tidak masuk ke lounge VVIP. Hari ini, wanita tersebut ingin merasakan denyut kehidupan orang biasa. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rutinitasnya, yang penuh protokol ketat, dan kawalan asisten pribadi. Namun, ketenangan itu terusik ketika suara tawa melengking memecah konsentrasinya. Sayang, hati-hati dong bawa kopernya. Itu Louis Vuitton asli, bukan barang KW kayak punya orang-orang di sini. Suara perempuan bernada manja terdengar nyaring, membuat beberapa kepala menoleh dengan tatapan risih. Andini tidak perlu menoleh untuk mengenali pemilik suara itu. Apalagi suara tawa berat seorang pria yang menyahut setelahnya. Jantung Andini berdesir, bukan karena rindu, melainkan karena memori pahit yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Di lorong menuju gerbang keberangkatan, berjarak hanya 5 meter dari tempat Andini duduk, Raka berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Mantan suaminya itu mengenakan setelan jas semi-formal yang warnanya terlalu mencolok, lengkap dengan kacamata hitam yang disampirkan, dikerah baju seolah ingin menegaskan status sosialnya kepada dunia. Di sebilanya, Sinta, wanita yang menjadi alasan hancurnya rumah tangga Andini 3 tahun lalu, berjalan sambil menggamit lengan Raka posesif. Sinta mengenakan gaun musim panas berwarna merah menyala, dan topi lebar, terlihat sangat kontras dengan suasana bandara yang dingin ber-AC. Andini menghela napas panjang, mencoba mengabaikan keberadaan mereka. Wanita itu menarik topi baseball Naya lebih rendah, berharap pasangan Nora itu berlalu begitu saja. Namun, nasib berkata lain. Mata jelalatan Raka, yang selalu gemar menilai penampilan orang lain, menangkap sosok yang familiar di sudut bangku tunggu. Langkah kaki Raka terhenti. Pria itu menyipitkan mata, lalu menyeringai lebar. Sebuah seringai yang dulu pernah membuat Andini jatuh cinta, tapi kini hanya menyisakan rasa mual di perutnya. Raka menepuk tangan Sinta, menunjuk ke arah Andini, lalu mereka berdua berjalan mendekat dengan langkah yang sengaja dihentakkan. Lihat siapa ini? Suara Raka terdengar penuh cemooh, cukup keras, hingga orang-orang di bangku sebelah menoleh. Andini, astaga, aku hampir tidak mengenalimu, kamu terlihat menyedihkan. Andini perlahan mendongak, wajahnya datar, tanpa ekspresi takut maupun malu. Sorot matanya tenang, sedalam lautan yang menyimpan badai. Hello, Raka. Sinta, sapanya singkat, nadanya sedingin es. Raka tertawa lepas, sebuah tawa yang dibuat-buat. Pria itu memandang Andini dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tatapan merendahkan. Mau kemana kamu dengan dandanan gembel begini? Pulang kampung naik bus ya? Oh lupa, ini bandara. Jadi, kamu mau jadi TKI? Atau? Raka mendekatkan wajahnya. Aroma parfum mahalnya yang menyengat menusuk hidung Andini. Kamu mau kabur karena banyak utang ya? Sinta ikut terkikik sambil menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi cincin berlian cincin yang dulu dijanjikan Raka untuk Andini, namun tidak pernah terbeli. Duh, Mas, jangan dekat-dekat, nanti ketularan sial loh. Lihat tuh bajunya, kayaknya beli di pasar loak. Andini masih diam, hanya menyunggingkan senyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Di dalam benaknya, Andini sedang menghitung mundur. Sabar, bisik batinnya. Biarkan mereka menikmati panggung sandiwara ini sebentar lagi. Kenapa diam saja? Desak Raka, merasa menang karena mantan istrinya tidak melawan. Ego pria itu melambung tinggi, melihat Andini yang tampak tidak berdaya, memuaskan dahaga kekuasaannya. Dulu kamu sombong sekali waktu kita cerai, bilang mau mandiri, mau sukses, mana buktinya? 3 tahun berlalu, dan kamu masih terlihat seperti pembantu yang baru dipecat majikan.
Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Andini dengan kasihan. Sementara yang lain memandang Raka dengan jijik karena sikap arogannya. Namun Raka terlalu sibuk dengan kesombongannya sendiri untuk menyadari atmosfer di sekelilingnya. Kami mau liburan ke Singapura, shopping. Pamer Sinta sambil mengibaskan rambutnya yang dibonding lurus. Mas Raka baru saja dapat proyek besar, nilainya miliaran. Kamu pasti nggak pernah lihat uang sebanyak itu kan? Andini menutup layar ponselnya perlahan. Gerakannya elegan, kontras dengan penampilannya yang lusuh. Selamat kalau begitu, ucap Andini tenang. Semoga liburan kalian menyenangkan. Sebelum realita menghantam. Apa maksudmu? Raka mengerutkan kening. Tersinggung dengan nada bicara Andini yang tidak terdengar seperti orang kalah. Jangan sok misterius. Kamu cuma iri melihat kami bahagia dan kaya raya. Sementara kamu masih berkutat dengan kemiskinanmu. Pria itu kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik selembar uang 100.000 rupiah. Dengan gerakan yang sangat menghina, Raka menjatuhkan uang itu ke pangkuan Andini. Nih, buat beli kopi, biar kamu nggak kelihatan melarat banget di sini. Anggap saja sedekah dari mantan suami yang sukses, ujar Raka sambil tertawa. Lalu berbalik badan mengajak Sinta pergi. Ayo sayang, kita ke lounge, jangan lama-lama di sini. Udaranya bau orang miskin. Andini membiarkan lembaran uang merah itu tergeletak di pangkuannya. Wanita itu tidak marah, tidak ada air mata yang jatuh. Justru, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring. Tangan kanannya perlahan merapikan kerah kemejanya. Raka dan Sinta baru melangkah 5 meter menjauh, ketika Andini melirik jam tangannya. Waktunya, gumam Andini pelan. Ingatan Andini terlempar mundur, ke 3 tahun silam. Malam itu hujan turun deras, seakan langit turut menangisi nasibnya. Di ruang tamu rumah kontrakan tipe 36 yang sempit dan lembab, Andini berdiri mematung, sambil memeluk sebuah tas jinjing berisi pakaian seadanya. Di hadapannya, Raka duduk di sofa dengan kaki di atas meja, menghisap rokok dengan angkuh. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan kecil itu dengan aroma tembakau yang menyesakkan. Tanda tangani saja, jangan banyak drama, perintah Raka dingin. Di atas meja, surat gugatan cerai tergeletak pasrah. Andini menatap kertas itu dengan pandangan kabur karena air mata yang menggenang. Dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Tapi kenapa, Mas? Apa salahku? Selama ini aku mengabdi padamu. Aku temani kamu dari nol, dari kita jualan gorengan di pinggir jalan, sampai kamu punya usaha konveksi ini. Kenapa sekarang kamu buang aku? Raka mematikan rokoknya di asbak dengan kasar. Pria itu berdiri, menatap Andini dengan sorot mata yang sudah kehilangan rasa cinta. Itu masalahnya, Andini. Kamu itu mentalnya mental orang susah. Usahaku sekarang sudah maju. Aku butuh pendamping yang bisa diajak ke pesta rekan bisnis, yang bisa tampil cantik, yang smart, bukan wanita rumahan, yang baunya bawang goreng sepertimu. Kata-kata itu menghujam jantung Andini lebih tajam dari sembilu. Pengorbanannya selama 5 tahun pernikahan, seolah tidak ada harganya. Andini ingat betul bagaimana kulit tangannya melepuh karena minyak panas saat membantu Raka menggoreng dagangan, bagaimana dirinya rela tidak membeli baju baru bertahan-tahan demi modal usaha suaminya. Dan ada wanita lain kan? Tanya Andini lirih. Firasat seorang istri tidak pernah salah. Raka mendengus. Ya, Sinta, dia anak supplier kainku. Dia cantik, berpendidikan, dan ayahnya bisa bantu modal usahaku jadi lebih besar lagi. Bersama dia, masa depanku cerah. Bersama kamu, aku cuma jalan di tempat. Kamu jahat, Mas. Isak Andini. Kamu lupa janji pernikahan kita. Janji itu cuma berlaku kalau situasinya mendukung. Potong Raka cepat, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sekarang, kemasi barangmu. Rumah ini akan direnovasi minggu depan buat Sinta. Aku nggak mau ada jejakmu di sini. Malam itu, Andini diusir seperti kucing kurap, tanpa pesangon, tanpa pembagian harta gono gini. Raka mengklaim semua aset usaha adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Dan Andini tidak punya bukti hukum yang kuat untuk melawan, karena selama ini wanita itu terlalu percaya pada suaminya, hingga tidak pernah memikirkan legalitas aset atas namanya. Andini berjalan menembus hujan deras malam itu, menyeret koper tua yang rodanya macet. Bajunya basah kuyup, air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Dunia terasa runtuh. Andini tidak punya keluarga, untuk mengadu kedua orang tuanya sudah meninggal. Uang di dompetnya hanya cukup untuk biaya hidup seminggu. Di halte bus yang sepi dan gelap, Andini duduk menggigil kedinginan. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membakar. Bukan dendam yang membabi buta,
melainkan sebuah tekad baja yang baru saja ditempa. Andini menatap pantulan wajahnya yang menyedihkan di genangan air. Wajah wanita yang kalah, yang dibuang karena dianggap tidak berharga. "Hari ini kamu menangis, Andini," bisiknya pada diri sendiri di tengah deru hujan. Suaranya serak namun penuh tenaga. "Tapi, ini air mata terakhirmu untuk laki-laki itu. Demi Tuhan, aku bersumpah, suatu hari nanti, Raka akan melihatku bukan sebagai sampah yang dia buang, tapi sebagai sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia gapai lagi seumur hidupnya." Malam itu menjadi titik balik. Andini tidak tenggelam dalam kesedihan. Keesokan harinya, berbekal sisa uang dan keberanian nekat, wanita itu melamar pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah perusahaan ekspor-impor. Andini bekerja lebih keras dari siapapun, datang paling pagi, pulang paling malam. Di sela-sela mengepel lantai, Andini mencuri ilmu. Wanita itu mendengarkan pembicaraan para manajer, membaca dokumen-dokumen bekas di tempat sampah, dan belajar bahasa asing secara otodidak dari buku bekas. Ketekunannya menarik perhatian Pak Gunawan, pemilik perusahaan yang tidak memiliki anak. Pak Gunawan melihat potensi besar di mata Andini Mata, seorang petarung yang menolak menyerah. 3 tahun berlalu dengan cepat bagaikan kedipan mata. Andini yang dulu diusir di bawah hujan, kini telah bertransformasi. Pak Gunawan yang sakit keras mewariskan pengelolaan perusahaan kepadanya karena percaya pada kemampuan dan integritas Andini. Dan di tangan Andini, perusahaan itu tidak hanya bertahan, tapi melesat menjadi raksasa bisnis yang disegani di Asia Tenggara. Kembali ke masa kini, di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Bayangan masa lalu itu memudar seiring dengan suara langkah kaki tegap yang mendekat. Andini menarik napas dalam membueng sisa-sisa memori kelam tentang hujan dan pengusiran itu. Wanita di kursi tunggu itu bukan lagi Andini si istri penjual gorengan. Suara langkah kaki itu semakin banyak, bukan langkah kaki biasa, melainkan derap langkah teratur dan disiplin layaknya pasukan elit. Andini mengangkat wajahnya. Di ujung lorong, membelah kerumunan penumpang yang bingung. 6 orang pria berbadan tegap, dengan setelan jas hitam Armani yang licin berjalan cepat ke arahnya. Di telinga mereka terpasang earpiece transparan, dan aura yang mereka pancarkan, membuat orang-orang di sekitar otomatis menyingkir memberi jalan. Raka dan Sinta, yang baru saja hendak masuk ke area pemeriksaan tiket, berhenti mendadak. Mereka menoleh ke belakang, karena keributan kecil yang terjadi. Mata Raka membulat saat melihat rombongan pria berjas mahal itu, bergerak lurus bukan ke arah pejabat negara yang mungkin lewat, melainkan lurus menuju bangku di mana Andini duduk. "Siapa mereka?" bisik Sinta bingung. Detik berikutnya, pemandangan yang terjadi membuat lutut Raka terasa lemas. Ke-6 pria berjas itu berhenti, tepat di depan Andini. Secara serempak, mereka membungkukkan badan 90 derajat dengan penuh hormat. Sebuah gestur yang hanya ditujukan pada seseorang dengan kekuasaan absolut. "Selamat siang Ibu Presdir," ucap pria yang berada paling depan dengan suara tegas namun sopan. "Maaf kami terlambat menjemput. Jet pribadi Gulfstream Anda sudah siap di landasan pacu. Mitra bisnis dari Temasek Holding Singapura sudah menunggu kedatangan Ibu Hening." Seluruh area ruang tunggu mendadak sunyi senyap. Uang Rp100.000 yang tadi dilemparkan Raka masih tergeletak di pangkuan Andini. Dengan perlahan, Andini berdiri. Andini mengambil uang itu dengan ujung 2 jarinya, lalu menjatuhkannya ke lantai, seolah uang itu adalah tisu kotor. Wanita itu melangkah maju, melewati para pengawalnya, dan menatap lurus ke arah Raka, yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. Senyum tipis di bibir Andini telah lenyap, digantikan oleh tatapan otoritas yang menghancurkan mental. Pertunjukan baru saja dimulai. Waktu seakan membeku di terminal ketiga. Udara dingin dari pendingin ruangan yang sebelumnya terasa biasa saja, kini berubah menjadi atmosfer yang mencekam bagi Raka. Pria itu berdiri kaku, matanya berkedip cepat, mencoba mencerna pemandangan surrealis di hadapannya. 6 pria berbadan tegap itu masih dalam posisi membungkuk hormat di hadapan Andini, wanita yang baru saja ia hina. Wanita yang ia buang seperti sampah 3 tahun lalu, dan wanita yang ia yakini sedang hidup melarat. "Presdir," Sinta tergagap. Suaranya memecah keheningan, namun terdengar sangat kecil dan tidak percaya diri. Cengkeraman tangannya di lengan Raka mengendur, seolah tenaga di tubuhnya tersedot habis oleh satu kata itu. Andini tidak langsung menjawab. Wanita itu hanya mengangguk pelan kepada kepala pengawalnya. Sebuah isyarat halus agar mereka kembali berdiri tegak. Gerakan tubuh Andini yang santai kini terlihat berbeda. Bahunya tegap, dagunya terangkat dengan wibawa alami yang tidak bisa dipalsukan. Aura seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima belas kasihan. "Bimo,
Panggil Andini dengan suara tenang namun berbobot. Pria pemimpin pengawal itu, Bimo, segera mendekat satu langkah, dengan sigap. Siap, Bu Andini, helikopter penjemputan dari bandara ke landasan pacu privat, sudah standby, kami harus segera bergerak, jika Ibu tidak ingin terlambat meeting dengan delegasi Singapura. Raka mendengar percakapan itu. Kata helikopter, landasan pacu privat, dan delegasi Singapura berdenging di telinganya seperti suara sirine yang memekakan. Otaknya menolak menerima kenyataan ini. Tidak mungkin. Andini hanyalah wanita lulusan SMA yang bisanya cuma memasak dan mengurus rumah. Ini pasti lelucon. Ini pasti prank televisi. Dengan sisa-sisa keberanian palsunya, Raka memaksa bibirnya untuk membentuk senyum meremehkan. Meski sudut bibirnya bergetar hebat. Hah, sandiwara macam apa ini? Seru Raka. Suaranya sengaja dikeraskan untuk menutupi rasa takut yang mulai merayapi tulang punggungnya. Kamu menyewa aktor-aktor ini berapaan? Kamu mau bikin aku malu? Mau pamer seolah kamu sukses? Raka melangkah maju, hendak menunjuk wajah Andini lagi. Jangan mimpi. Aku tahu siapa kamu. Kamu cuma belum sempat jari telunjuk Raka terangkat penuh, Bimo sudah bergerak secepat kilat. Tanpa suara, tanpa bentakan, pria berjas hitam itu merentangkan satu tangannya di depan dada Raka. Tatapan mata Bimo di balik kacamata hitamnya terasa tajam, memancarkan ancaman yang nyata. Mundur! Ucap Bimo datar. Satu kata, namun efeknya seperti tembok beton yang menghantam wajah Raka. Jaga jarak Anda dari Ibu Presdir, atau kami akan menganggap ini sebagai ancaman fisik. Raka terhuyung ke belakang. Nyalinya ciut seketika melihat postur tubuh Bimo yang jauh lebih besar dan terlatih darinya. Andini akhirnya menoleh pada Raka. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang ratu yang melihat rakyat jelata yang membangkang. Sandiwara? Ulang Andini pelan. Nada bicaranya mengandung geli yang menyakitkan. Raka. Duniamu terlalu kecil. Kamu pikir semua orang yang berpenampilan sederhana itu miskin sepertimu? Miskin? Raka tersedak ludahnya sendiri. Wajahnya memerah padam karena marah dan malu. Aku punya pabrik. Aku mau liburan ke luar negeri. Berani-beraninya kamu. Andini tidak membiarkan Raka menyelesaikan kalimatnya. Wanita itu melangkah mendekat. Perlahan namun mengintimidasi. Sepatu kets kanvasnya tidak lagi terlihat murahan, melainkan seperti simbol pemberontakan terhadap standar kemewahan yang dangkal. Andini menunjuk uang Rp100.000 yang masih tergeletak di lantai marmer bandara uang yang tadi dilemparkan Raka. Ambil, perintah Andini. Raka terbelalak. Apa? Ambil uangmu. Ulang Andini. Suaranya tidak meninggi tapi menekan. Uang itu mungkin sangat berharga bagimu untuk membayar cicilan kartu kredit yang kamu pakai buat beli tiket promo itu. Simpan saja, kamu akan membutuhkannya nanti. Orang-orang di sekitar mulai tertawa kecil. Bisik-bisik yang tadinya samar kini terdengar jelas. Gila, ternyata cowok itu cuma sok kaya. Malu banget, ngehina orang ternyata yang dihina CO. Itu pengawalnya asli loh. Lihat pin di jasnya, itu logo perusahaan raksasa. Sinta, yang sedari tadi diam karena syok, kini mulai panik. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia menarik jas Raka dengan kasar. Mas, ayo pergi. Orang-orang ngeliatin kita. Mas Raka bohong ya? Katanya, dia cuma gembel. Raka menepis tangan Sinta. Egonya sebagai laki-laki terkobik-kabik di depan umum. Dia tidak bisa pergi begitu saja dengan kekalahan telak ini. Dia butuh pembelaan diri. Dia butuh membuktikan bahwa Andini hanya menggertak. Kamu pikir aku takut? Desis Raka. Meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Paling kamu cuma jadi simpanan orang kaya. Makanya bisa begini. Jangan sombong Andini. Andini hanya tersenyum miring. Sebuah senyuman yang penuh rasa kasihan. Dia menoleh pada Bimo. Berikan tabletnya Bimo. Bimo dengan sigap menyerahkan sebuah gawai pipih berlayar lebar kepada Andini. Layar benda itu menyala, menampilkan grafik saham, daftar email, dan jadwal pertemuan yang padat. Andini menerimanya dengan gerakan luwes. Jari-jarinya menari lincah di atas layar sentuh. Suasana kembali hening. Raka dan Sinta menunggu dengan jantung berdebar. Tidak mengerti apa yang akan dilakukan wanita itu. Ketakutan akan ketidaktahuan adalah siksaan yang paling kejam. Seifi Raka abadi. Gumam Andini membaca tulisan di layar. Matanya tidak lepas dari data digital di hadapannya. Bergerak di bidang tekstil dan konveksi. Alamat pabrik di Tangerang. Omzet 2 tahun terakhir stagnan. Tapi hutang bank meningkat 40% untuk gaya hidup pemiliknya. Darah di wajah Raka surut seketika. Lututnya terasa goyah.
Bagaimana Andini bisa tahu detail sedalam itu? Itu data rahasia perusahaan. Dari mana kamu? Suara Raka tercekat di tenggorokan. Andini mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan tatapan yang membekukan darah. Kamu lupa, Raka? Minggu lalu kamu mengajukan proposal kerjasama eksklusif untuk menjadi vendor seragam karyawan di sebuah perusahaan multinasional. Kamu sangat berharap proyek itu gol, karena itu satu-satunya cara menyelamatkan pabrikmu dari penyitaan bank bulan depan. Benar? Mata Raka membelalak sempurna. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Itu benar. Dia memang sedang mempertaruhkan segalanya pada satu proposal besar itu. Jika ditolak, dia habis. Perusahaan yang kamu tuju itu bernama Adiguna Corp. Lanjut Andini santai. Ya? Benar. Raka menjawab terbata-bata. Harapan bodoh sempat muncul di matanya. Kamu? Kamu kerja di sana? Sebagai sekretaris, tolong An, kalau kamu bisa bantu loloskan proposal itu, aku janji bakal kasih kamu komisi. Kita lupakan masalah tadi. Sifat penjilat Raka muncul kembali. Pria itu lupa bahwa semenit yang lalu, dia baru saja menjiniakin Jack harga diri Andini. Kini, demi uang, dia rela merendah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Sinta menatap suaminya dengan jijik. Mas, kok malah ngemis sama dia? Andini tertawa pelan, tawa yang renyah namun tidak sampai ke mata. Dia memutar layar tablet itu dan menunjukkannya tepat di depan wajah Raka. Di layar itu, terpampang profil perusahaan Adiguna Corp. Dan di posisi paling atas, di bawah struktur Presiden, Director, dan Owner, terpampang foto wajah Andini. Wajah yang sama dengan wanita yang berdiri di hadapannya, namun dalam balutan blazer mewah dan tatapan visioner. Aku bukan sekretaris, Raka, bisik Andini. Suaranya bagaikan vonis hukuman mati. Aku pemiliknya. Aku adalah Adiguna Corp. Dunia Raka runtuh. Langit-langit bandara seolah ambruk menimpa kepalanya. Kakinya yang gemetar tidak kuat lagi menopang berat tubuhnya. Raka mundur terhuyung, menabrak troli bagasi orang lain. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Dia baru saja menghina pemilik perusahaan yang memegang nyawa bisnisnya. Dia baru saja melemparkan uang Rp100.000 ke wajah orang yang bisa membeli seluruh asetnya tanpa perlu melihat saldo rekening. Tidak mungkin, desis Raka. Air matanya mulai menggenang karena teror yang nyata. Andini menarik kembali tabletnya. Jari telunjuknya melayang di atas sebuah tombol merah di layar. Tombol bertuliskan reject. Bimo, ucap Andini tanpa mengalihkan pandangan dari Raka. Catat ini. Masukkan CV Raka Abadi ke dalam daftar hitam perusahaan. Kita tidak bekerja sama dengan pebisnis yang tidak memiliki etika dan moral. Tolak proposalnya, sekarang juga. Siap, laksanakan Bu, jawab Bimo tegas. Jangan, Raka berteriak histeris. Pria itu menerjang maju, tidak peduli lagi pada harga diri. Dia hendak bersimpuh di kaki Andini. Andini, jangan, aku mohon. Kalau kamu tolak, aku bangkrut. Rumahku, mobilku, semuanya jaminan bank, aku bisa gilaan. Namun sebelum lutut Raka menyentuh lantai, dua pengawal lain sudah menahan bahunya. Memaksanya tetap berdiri, namun tidak membiarkannya menyentuh Andini seujung kuku pun. Maaf Pak, jaga sikap Anda, tegur salah satu pengawal dengan dingin. Sinta menjerit ketakutan melihat suaminya diperlakukan seperti kriminal. Wanita itu menutup wajahnya dengan tangan. Menangis karena malu dan takut masa depan mewahnya lenyap dalam sekejap. Andini menatap Raka yang sedang meronta-ronta dengan pandangan kosong. Tidak ada rasa puas berlebihan. Hanya rasa lega karena satu bab menyakitkan dalam hidupnya telah benar-benar ditutup. Simpan air matamu Raka, ucap Andini final. Dulu aku menangis darah di depanmu, dan kamu tertawa. Sekarang, anggap saja ini karma yang datang naik jet pribadi. Andini berbalik badan, mengibaskan rambut panjangnya yang indah. Ayo jalan, perintahnya pada para pengawal. Rombongan itu bergerak pergi, meninggalkan Raka yang merongrong memanggil nama Andini di tengah kerumunan penonton yang menatapnya dengan rasa iba bercampur sinis. Raka hancur, bukan karena pukulan fisik, tapi karena kesombongannya sendiri yang kini memakan tuannya. Di ujung lorong, pintu kaca menuju landasan pacu terbuka otomatis. Cahaya matahari menerobos masuk, menyinari siluet Andini yang berjalan tegak menuju masa depannya yang gemilang. Meninggalkan masa lalu yang kini sedang bersujud penuh penyesalan di lantai keramik yang dingin. Pintu kaca otomatis yang memisahkan area umum dengan landasan pacu tertutup perlahan, meredam suara Herik Pikok dan teriakan putus asa yang sempat terdengar dari belakang. Seketika, keheningan yang menenangkan menyelimuti Andini. Di depannya, sebuah mobil sedan hitam mengkilap jenis Mercedes Maybach
telah menunggu dengan mesin menyala halus. Seorang sopir berseragam rapi membukakan pintu belakang, menunduk hormat, tanpa berani menatap langsung mata sang atasan. Andini masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit premium. Tubuhnya yang sempat menegang saat berhadapan dengan Raka, kini perlahan rileks, menyandarkan punggung pada jok empuk yang memijat lembut. Mobil itu meluncur mulus membelah aspal bandara, melewati deretan pesawat komersial yang sedang antre parkir, menuju sebuah area privat yang jauh dari jangkauan pandangan penumpang biasa. Di sana, seekor burung besi raksasa berwarna putih mutiara telah menunggu. Pesawat jet pribadi Gulfstream G650 itu berdiri gagah, memantulkan sinar matahari sore yang keemasan. Tangga pesawat telah terpasang, beralaskan karpet merah tipis yang menyambut langkah pemiliknya. Bimo, sang kepala pengawal, membukakan pintu mobil. "Silakan Bu, Kapten Wiratama sudah siap untuk take off segera, setelah Ibu naik." Andini melangkah keluar. Angin sore menerpa wajahnya, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Wanita itu berhenti sejenak di kaki tangga pesawat, matanya menatap langit Jakarta yang luas. 3 tahun lalu, langit yang sama terasa begitu kelabu dan menekan, seolah ingin meruntuhkan bahunya yang rapuh. Namun hari ini, langit itu tampak cerah, menawarkan kebebasan tanpa batas. Kenangan tentang lembaran uang Rp100.000 yang dilemparkan Raka terlintas sekilas. Sebuah senyum miris tersungging di bibir Andini. Dulu, uang segitu adalah penyambung nyawa untuk makan 3 hari. Sekarang, biaya bahan bakar untuk menyalakan mesin jet ini selama 1 menit saja mungkin setara dengan gaji Raka sebulan penuh. Ironi kehidupan yang begitu menggelitik. Andini menaiki tangga dengan langkah ringan. Di pintu pesawat, seorang pramugari pribadi menyambut dengan senyum hangat dan handuk basah beraroma lavender. "Selamat datang kembali, Ibu Andini. Champagne dingin kesukaan Ibu sudah kami siapkan," sapa pramugari itu ramah. Interior kabin pesawat itu jauh dari kata sempit. Kursi-kursi kulit berwarna krem tertata apik, ruang kaki yang luas, serta sebuah sofa panjang di bagian belakang. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada penumpang yang berebut bagasi kabin, dan yang paling penting, tidak ada penghinaan. Andini duduk di kursi favoritnya di dekat jendela. Dia meletakkan tas kerjanya, lalu menerima gelas kristal ramping berisi cairan keemasan berbuih. "Terima kasih," ucapnya pelan. Tak lama kemudian, getaran halus terasa saat mesin pesawat mulai menderu. Burung besi itu bergerak perlahan, lalu semakin cepat, memacu kecepatan di landasan pacu, sebelum akhirnya mengangkat hidungnya menantang gravitasi. Andini menatap keluar jendela oval. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan mengecil, menyerupai mainan Lego yang berserakan. Terminal 3, bandara. Tempat di mana Raka dan Sinta mungkin masih berdiri dalam kebingungan, kini hanya terlihat seperti titik kecil, tak berarti. Rasa puas itu bukan datang dari melihat Raka menderita, melainkan dari kesadaran bahwa Andini telah melampaui masa lalunya. Pria yang dulu ia anggap sebagai pusat dunianya, ternyata hanyalah kerikil kecil yang sempat membuatnya tersandung. Dan sekarang, kerikil itu telah tertinggal jauh di bawah sana, terinjak oleh realita yang ia ciptakan sendiri. Wanita itu menyesap minumannya, merasakan sensasi segar mengalir di tenggorokan. Dia membuka kembali tablet kerjanya, melihat jadwal pertemuan dengan investor di Singapura. Hidup terus berjalan, dan Andini tidak punya waktu untuk menengok ke belakang lagi. Dia sudah terbang terlalu tinggi untuk ditarik turun oleh tenggen-tenggen kotor masa lalu. Sementara pesawat jet milik Andini menembus awan cumulonimbus, kekacauan yang ditinggalkannya di Terminal 3 justru baru saja meledak. Atmosfer di sekitar Raka terasa panas dan menyesakkan, seolah oksigen di ruangan luas itu mendadak habis disedot oleh rasa malu yang tak tertahankan. Raka masih berdiri mematung di tempatnya. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam, campuran antara kemarahan, kehinaan, dan ketakutan yang mencekik. Orang-orang di sekitar tidak segera bubar. Justru, lingkaran penonton semakin rapat. Puluhan ponsel teracung ke arahnya, merekam setiap detik kejatuhan seorang pria sombong yang baru saja kena batunya. "Itu kan yang tadi ngatain ibunya miskin," bisik seorang remaja sambil mengarahkan kamera ponselnya tepat ke wajah Raka. "Viralin ah, biar tahu rasa." Judulnya, Orang Kaya Baru, Hina CO Sultan. Suara jepretan kamera dan bisik-bisik mencemooh terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan di telinga Raka. Dunianya berputar. Bayangan wajah dingin Andini saat menekan tombol reject di tablet itu terus menghantui pikirannya, seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. "Mas Raka!" teriakan melengking Sinta, membuyarkan lamunan horor itu. Sinta menarik lengan jas Raka dengan kasar.
Kuku-kukunya yang panjang menancap di kain mahal itu. Wajah wanita itu berantakan. Makeup tebalnya luntur oleh keringat dingin, dan bibirnya gemetar menahan amarah. "Jelaskan sama aku, Mas, apa maksud perempuan itu tadi?" Sekar Sinta histeris. Dia tidak peduli lagi menjadi tontonan orang banyak. Rasa malunya sudah berubah menjadi kepanikan finansial. Dia bohong kan? Dia nggak mungkin yang punya Adiguna Corp kan? Kamu bilang dia cuma gembel. Kamu bilang hartamu jauh lebih banyak dari dia. Raka menepis tangan Sinta kasar. Nafasnya memburu. "Diam kamu. Jangan bikin pusing. Aku juga nggak tahu kalau dia." Kalimatnya terputus. Raka tidak sanggup mengakui bahwa mantan istri yang dicampakannya kini memiliki kekuasaan untuk memiskinkannya dalam satu jentikan jari. "Nggak tahu gimana," Sinta mendorong dada Raka. "Kita baru saja keluar uang 50 juta buat DP rumah baru, pakai kartu kreditmu. Dengan asumsi proyek Adiguna itu gol. Kalau proyek itu batal, kita bayar pakai apa, Mas? Pakai daun?" Belum sempat Raka menjawab, ponsel di saku jasnya bergetar panjang. Bukan getaran pesan singkat, melainkan panggilan telepon. Nama yang tertera di layar membuat jantung Raka seakan berhenti berdetak. "Pak Haryo, manajer keuangan." Dengan tangan gemetar hebat, Raka menggeser tombol hijau. "Halo, Pak Haryo," sapa Raka terbata. Suara di seberang sana terdengar panik dan tergesa-gesa. Volume suaranya cukup keras hingga samar-samar terdengar oleh Sinta yang berdiri di dekatnya. "Pak Raka, gawat Pak, kita baru saja terima email notifikasi dari sistem pusat pengadaan Adiguna Corp. Status proposal kita berubah merah Pak, ditolak permanen, dan masuk daftar hitam vendor." "Apa yang terjadi Pak? Bukannya Bapak bilang orang dalam sudah aman?" Lutut Raka benar-benar menyerah kali ini. Pria itu jatuh terduduk di lantai bandara yang dingin. Tidak lagi peduli pada jas mahalnya yang kotor. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Masuk daftar hitam, ulang Raka lirih. Matanya kosong menatap lantai. "Iya Pak, dan bukan cuma itu," lanjut Pak Haryo dengan nada semakin histeris. Berita penolakan ini sepertinya terintegrasi dengan sistem perbankan rekanan. Pihak Bank Sentosa barusan menelepon kantor. Karena proyek ini batal, mereka menganggap kita gagal bayar syarat restrukturisasi utang. Mereka mau menyita aset pabrik dan rumah pribadi Bapak dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau kita tidak setor dana talangan 2 miliar hari ini juga. 2 miliar hari ini. Raka merasa sekelilingnya menjadi gelap. Uang di rekeningnya saat ini tidak sampai 100 juta. Sisanya adalah utang, kartu kredit, dan gaya hidup palsu yang dibangun di atas pondasi pasir. Tiket liburan ke Singapura di tangannya kini terasa seperti sampah kertas yang tidak berguna. "Habis," desis Raka. "Semuanya habis." Sinta yang mendengar percakapan itu menjerit tertahan. Wajahnya pucat pasi. Wanita itu bukan tipe yang mau hidup susah. Dia menikahi Raka karena janji kemewahan, bukan untuk dikejar debt collector. "Kamu bankrupt, Mas." Sinta menatap Raka dengan tatapan yang berubah total. Tidak ada lagi cinta atau kemanjaan, hanya ada tatapan jijik dan perhitungan. "Jadi rumah yang mau kita tempati itu bakal disita. Mobil ini, tas-tasku." Raka mendongak, menatap istri barunya dengan pandangan memelas. Berharap ada sedikit dukungan. "Sayang, kita harus hadapi ini sama-sama. Kita bisa mulai lagi. Sama-sama gundulmu," potong Sinta kasar. Wanita itu meludah ke samping, tepat di dekat sepatu Raka. "Aku nikah sama kamu buat jadi nyonya, bukan buat jadi gelandangan. Kalau kamu miskin, buat apa aku bertahan?" Tanpa aba-aba, Sinta memutar tubuhnya, menarik koper Louis Vuitton miliknya, dan berjalan cepat meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas. "Sinta, tunggu. Kamu mau kemana?" teriak Raka putus asa. "Pulang ke rumah orang tuaku. Urus saja yutang-yutangmu itu sendiri." Sinta berteriak tanpa menoleh lagi, menghilang di balik kerumunan orang yang kini menertawakan drama tragis itu dengan lebih keras. Raka ditinggal sendirian. Di tengah ribuan orang di bandara internasional, dia merasa menjadi manusia paling sepi di dunia. Tidak ada harta, tidak ada istri, tidak ada harga diri. Di lantai marmer itu, Raka melihat bayangan dirinya sendiri. Henker Lieber, dan di telinganya, kalimat Andini tadi kembali terngiang. Lebih tajam dari sembilu. "Nikmatilah liburan murahmu, karena setelah pulang, mungkin kantormu sudah kusegel." Raka tertawa, tawa sumbang yang terdengar gila. Andini salah. Raka bahkan tidak sempat menikmati liburannya. Kiamat itu datang lebih cepat dari perkiraan. Tepat 5 menit setelah kesombongannya mencapai puncak. Sementara Raka masih bergulat dengan si sesesa harga dirinya di lantai Bandara Soekarno-Hatta, langit di atas Singapura menyambut kedatangan Andini dengan semburat jingga yang memukau.
Pesawat Gulfstream itu mendarat mulus di Seletar Airport, bandara khusus penerbangan privat yang jauh dari keramaian turis. Tidak ada antrean imigrasi yang panjang, tidak ada kebisingan. Seorang petugas berpakaian rapi langsung mengambil paspor Andini untuk diproses sementara sang pemilik duduk manis di ruang tunggu VIP yang menyajikan teh Earl Grey hangat. Udara Singapura sore itu terasa berbeda bagi Andini. 3 tahun lalu, negara ini hanyalah mimpi di siang bolong. Sebuah destinasi yang sering dipamerkan Raka di brosur perjalanan yang tak pernah terwujud untuknya. Kini, kota singa ini menjadi panggung tempat Andini menancapkan taring bisnisnya. Sebuah limosin Rolls-Royce Phantom berwarna hitam matte sudah menunggu di pelataran. Andini masuk ke dalamnya, disambut oleh asisten pribadinya yang lain, Sarah, yang sudah lebih dulu tiba untuk menyiapkan materi presentasi. Jadwal makan malam dengan Mr. Tan dari Temasek di Marina Bay Sands pukul 7 malam. Bu, lapor Sarah sambil menyerahkan iPad berisi ringkasan profil investor. Mereka sangat tertarik dengan rencana ekspansi pabrik tekstil ramah lingkungan kita di Jawa Tengah. Andini mengangguk pelan. Matanya menatap gemerlap lampu kota yang mulai menyala di sepanjang East Coast Parkway. Pastikan semua data siap. Aku tidak ingin ada celah sedikit pun. Kita akan buktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa memimpin pasar tekstil Asia. Di balik kaca jendela mobil yang kedap suara, Andini melihat pantulan wajahnya. Wajah itu tenang, namun sorot matanya tajam. Kesuksesan ini bukan hadiah lotre. Ini adalah hasil dari ribuan malam tanpa tidur, tumpukan buku yang dibaca hingga subuh, dan keberanian mengambil risiko saat orang lain mundur. Raka mungkin berpikir Andini hanya beruntung atau menjadi simpanan. Karena otak sempit mantan suaminya itu tidak akan pernah bisa memproses bahwa seorang wanita yang dulu dibuangnya memiliki kapasitas otak jauh di atasnya. Sementara itu, di Jakarta realita menghantam Raka bukan seperti ombak, melainkan tsunami. Pria itu akhirnya berhasil keluar dari bandara, bukan dengan mobil jemputan mewah atau taksi premium, melainkan dengan taksi online kelas ekonomi yang bau apek rokok. Ponselnya terus berdering, menampilkan nama-nama yang membuat perutnya mulas. Bank Sentosa, Supplier Kane, hingga HRD pabrik. Raka mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak sanggup mendengar rentetan kabar buruk yang pasti akan meledakkan kepalanya. Taksi itu berhenti di depan gerbang pabrik CV Raka Abadi di kawasan industri Tangerang. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat darah Raka surut hingga ke tumit. Gerbang pabrik yang biasanya terbuka lebar, kini tertutup rapat. Sebuah rantai besi besar dengan gembok terpasang melilit pagar. Di depannya, 2 mobil berlogo bank terparkir melintang, dan beberapa orang berseragam safari sedang menempelkan stiker besar berwarna merah menyala di tembok depan. Aset ini dalam pengawasan bank dilarang masuk tanpa izin tidak mungkin secepat ini. Racau Raka. Dia melompat keluar dari taksi, bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna, mengabaikan teriakan supir yang meminta ongkos. Raka berlari menuju gerbang. Napasnya memburu. Apa-apaan ini? Siapa yang suruh gembok? Ini pabrik saya, teriaknya histeris kepada petugas keamanan bank yang berjaga. Seorang pria parubaya dengan kemeja rapi dan kacamata tebal menoleh. Itu Pak Haryo, manajer keuangannya, yang berdiri di samping petugas bank dengan wajah lesu dan mata sembab. Pak Haryo, kenapa diam saja? Suruh mereka buka, bentak Raka, mencoba mengeluarkan sisa-sisa otoritasnya yang sudah tidak laku. Pak Haryo menggeleng pelan. Tatapannya penuh kekecewaan. Sudah terlambat, Pak. Pihak bank langsung mengeksekusi klausul cross default. Begitu nama Bapak masuk daftar hitam Adiguna Corp, sistem bank mendeteksi risiko tinggi. Mereka menarik semua fasilitas kredit modal kerja kita detik ini juga. Tapi kan bisa negosiasi. Saya bisa bicara sama kepala cabang. Raka mencengkeram kerah baju Pak Haryo. Matanya melotot nyaris keluar. Petugas bank dengan sigap memisahkan mereka. Maaf Pak Raka, surat penyitaan sudah turun. Bapak tidak punya aset likuid untuk menutupi hutang yang jatuh tempo. Pabrik ini, beserta isinya, sekarang milik bank sampai Bapak bisa melunasi 2 miliar rupiah, plus bunga dan denda. Raka terhuyung mundur, menabrak pagar besi yang dingin. Dari celah gerbang, dia bisa melihat para karyawannya sedang berkumpul di halaman. Menatapnya, tidak ada tatapan hormat atau takut seperti dulu. Yang ada hanya tatapan menuntut, marah, dan mencemooh. Gaji kami gimana, bos? Teriak salah satu buruh dari dalam. Katanya mau liburan ke luar negeri, kok malah pabrik disegel? Dasar penipu, bayar pesangon kami, timpal yang lain. Teriakan-teriakan itu bersahutan, berubah menjadi koor cacian yang memekakan telinga. Raka menutup telinganya rapat-rapat.
merosot duduk di aspal yang kotor. Jas mahalnya kini berdebu, sepadan dengan harga dirinya yang telah rata dengan tanah. Raja kecil itu telah runtuh, dan tidak ada satupun orang yang bersimpati padanya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Raka. Dia tidak berani pulang ke rumah mewahnya. Takut jika stiker merah penyitaan juga sudah tertempel di sana. Sinta sudah memblokir nomornya, dan teman-teman sosialitanya yang dulu sering ia traktir mendadak, sibuk dan tidak bisa dihubungi saat Raka mencoba meminjam uang. Tidur di kursi tunggu, rumah sakit umum Satu Satania, tempat yang tidak mengusirnya. Raka akhirnya menyadari satu hal yang menyakitkan. Uang adalah Satu Satania alasan orang-orang itu menghormatinya. Tanpa uang, dia bukan siapa-siapa. Dan orang yang memegang kunci brankas nasibnya sekarang adalah wanita yang dulu ia sebut pembawa sial. Raka menatap layar ponselnya yang retak. Dia membuka galeri foto lama yang tersembunyi di cloud. Foto pernikahan sederhananya dengan Andini 5 tahun lalu. Di foto itu, Andini tersenyum tulus sambil memegang buket bunga plastik murah. Tatapan wanita itu penuh cinta. Tatapan yang tidak pernah Raka dapatkan dari Sinta. Andini. Bisik Raka. Air mata penyesalan menetes membasahi layar ponsel. Maafin aku, Wan. Aku bodoh. Tapi penyesalan Raka bukanlah penyesalan murni. Itu adalah penyesalan seorang pecundang yang terdesak. Di benak liciknya, masih terselip harapan. Andini dulu sangat mencintaiku. Dia wanita yang lembut. Kalau aku memohon, bersujud, menangis darah, mungkin dia akan luluh. Mungkin dia akan mencabut daftar hitam itu. Dengan tekad nekat, Raka bangkit. Dia harus menemui Andini. Keesokan paginya, dengan pakaian yang sama yang sudah kusut dan bau keringat, Raka berdiri di depan gedung itu menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Berlapis kaca biru yang memantulkan sinar matahari. Adiguna Tower tulisan besar di lobi gedung itu membuat nyali Raka menciut. Dulu, dia hanya berani lewat di depan gedung ini sambil bermimpi suatu hari nanti bisa masuk sebagai mitra bisnis. Siapa sangka, pemilik tahta di puncak menara ini adalah mantan istrinya sendiri. Raka merapikan rambutnya yang berantakan dengan air liur, mencoba terlihat layak. Dia melangkah menuju pintu putar otomatis. Namun langkahnya langsung dihadang oleh 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar. "Maaf Pak, ada keperluan apa?" tanya satpam itu sopan namun tegas, matanya memindai penampilan Raka yang berantakan dari atas ke bawah. Jelas sekali pria ini tidak terlihat seperti tamu VIP. Saya mau bertemu Ibu Andini, pemilik gedung ini," jawab Raka gugup. Saya suaminya. Maksud saya, mantan suaminya. Ini urusan keluarga sangat penting. Kedua satpam itu saling pandang. Lalu salah satunya menahan tawa kecil. "Maaf Pak, Ibu Andini sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang perjalanan bisnis ke luar negeri. Dan kalaupun ada, tamu harus punya janji temu dari sekretaris beliau." "Saya tidak butuh janji temu saya keluarga." Raka mulai meninggikan suara. Kepanikan membuatnya tidak logis. "Telepon dia, bilang Raka ada di sini. Dia pasti mau ketemu saya." Keributan itu menarik perhatian orang-orang di lobi mewah yang berlalu lalang dengan setelan jas rapi dan wangi. Raka merasa seperti alien di planet yang salah. Tiba-tiba, suara langkah sepatu pantofel yang tegas terdengar mendekat dari arah lift pribadi. Ada keributan apa ini? Raka menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Itu Bimo, kepala pengawal yang kemarin mempermalukannya di bandara. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas hitam slim fit. Sebuah earpiece terpasang di telinganya. "Pak Bimo," seru Raka, seolah bertemu kawan lama. Dia mencoba menerobos penjagaan satpam. "Tolong saya Pak, saya harus bicara sama Andini. Ini soal hidup mati saya." Bimo menatap Raka dengan tatapan dingin, tanpa emosi, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Dia tidak membentak, tapi suaranya jauh lebih menakutkan daripada bentakan. "Pak Raka," ucap Bimo datar, "Ibu Andini sudah memprediksi Anda akan datang ke sini mengemis seperti ini." Wajah Raka memerah. "Saya tidak mengemis, saya cuma mau minta keadilan. Dia tidak bisa menghancurkan bisnis saya begitu saja, karena dendam pribadi." Bimo melangkah maju 1 langkah, membuat Raka mundur ketakutan. "Dendam?" Bimo tersenyum sinis. "Anda terlalu percaya diri, Pak. Bagi Ibu Andini, Anda bukan target balas dendam. Anda cuma debu yang harus dibersihkan dari etalase perusahaan. Keputusan blacklist itu murni profesional. Perusahaan kami tidak bekerja sama dengan entitas yang keuangannya tidak sehat dan dipimpin oleh individu yang tidak bermoral. Tolonglah." Raka akhirnya membuang egonya. Dia menangkupkan kedua tangannya di dada.
Air matanya mulai mengalir. Pemandangan menyedihkan itu menjadi tontonan resepsionis dan tamu gedung. Bilang sama Andini, saya minta maaf, saya salah, saya akan lakukan apa saja. Jadi supirnya juga mau, asal jangan hancurkan hidup saya. Bimo menggeleng pelan. Dia memberi isyarat tangan kepada kedua satpam. Pak Raka, Ibu Andini menitipkan pesan untuk Anda sebelum beliau berangkat ke Singapura, ujar Bimo. Mata Raka berbinar penuh harap. Apa pesannya? Beliau bilang, jangan pernah injakan kakimu di tempatku berdiri, karena level kita sudah berbeda. Kembalilah ke tempat asalmu, dan belajarlah menghargai manusia dari nol lagi. Setelah menyampaikan pesan itu, Bimo berbalik badan. Usir dia, dan pastikan fotonya disebar ke seluruh pos keamanan. Jangan biarkan dia masuk radius 100 meter dari gedung ini. Siap, Pak. Dua satpam itu langsung mencengkeram lengan Raka kiri dan kanan. Raka meronta, berteriak, memanggil nama Andini seperti orang gila. Namun tenaganya tidak sebanding. Pria itu diseret keluar dari lobi berpendingin udara, melewati pintu putar, dan dilempar secara harfiah ke trotoar panas di luar gedung. Raka jatuh tertelungkup di atas paving block yang keras. Lutut dan sikunya lecet. Di atas sana, matahari Jakarta bersinar terik, membakar kulitnya, seakan ikut menghukum kebodohannya. Di dalam gedung tinggi itu, di lantai teratas yang tak terjangkau, Andini mungkin sedang menandatangani kontrak miliaran dolar. Sementara di bawah sini, Raka harus berjuang mencari uang receh hanya untuk membeli nasi bungkus. Di lobi utama Hotel de Langham Jakarta, yang bermandikan cahaya kristal chandelier, seorang pria kurus dengan seragam rompi merah hati berdiri menunduk di samping pilar. Wajahnya kusam, terbakar matahari, dan matanya cekung kurang tidur. Tidak ada lagi sisa Raka, si pengusaha tekstil yang arogan. Yang ada hanyalah Raka, petugas valet parking honorer yang harus berebut tip dengan rekan kerjanya. Malam itu, hotel sedang mengadakan gala dinner pengusaha wanita se-Asia Pasifik. Mobil-mobil mewah silih berganti berhenti di drop-off area. Tugas Raka sederhana namun menyakitkan bagi egonya. Membukakan pintu mobil, menunduk hormat pada orang-orang kaya yang dulu adalah levelnya, dan memarkirkan kendaraan mereka. Sebuah Bentley Flying Spur berwarna hitam metalik meluncur anggun dan berhenti tepat di depan Raka. Kilau cat mobil itu begitu sempurna hingga Raka bisa melihat bayangan wajahnya yang menyedihkan di sana. Bukakan pintu, cepat, desis supervisor valet di telinga Raka. Raka tersentak, lalu buru-buru maju. Tangan kasarnya meraih gagang pintu mobil yang dingin. Dengan gerakan terlatih yang lahir dari keterpaksaan, dia membuka pintu penumpang belakang. Selamat malam, selamat dat. Suara Raka tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh seolah tersengat listrik ribuan volt. Dari dalam kabin mobil mewah itu, turun sepasang kaki jenjang yang dibalut high heels kristal, disusul oleh sosok wanita anggun dalam balutan gaun malam sutra berwarna biru safir yang memukau. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana, namun memancarkan aura kemewahan kelas atas itu, Andini. Namun, Andini kali ini terlihat jauh lebih bersinar daripada saat di bandara. Aura kebahagiaan dan kesuksesan sejati memancar darinya, membuatnya tampak 10 tahun lebih muda. Andini tidak sendirian. Seorang pria tegap, berwibawa, dengan sorot mata teduh turun dari sisi lain. Pria itu seorang investor ternama yang belakangan dikabarkan dekat dengan Andini mengulurkan tangan, dan Andini menyambutnya dengan senyum manis. Raka berdiri mematung memegang pintu mobil. Jantungnya serasa dipalu. Dia ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, tapi kakinya terpaku. Bau parfum Andini tercium oleh hidungnya wangi rose dan sandalwood yang elegan sangat kontras dengan bau asap knalpot dan keringat yang melekat di tubuh Raka. Saat Andini hendak melangkah masuk ke lobi, matanya tak sengaja bersirobok dengan petugas valet yang memegang pintu. Langkah wanita itu terhenti sejenak. Hening. Suara bising kota Jakarta seolah lenyap. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam, gemetar malu. Dia berdoa agar Andini tidak mengenalinya. Dia berdoa agar mantan istrinya itu hanya menganggapnya sebagai ornamen hotel yang tak penting. Namun, Andini mengenalinya. Tentu saja, bagaimana mungkin dia melupakan wajah pria yang pernah menjadi pusat semestanya. Meski kini pria itu tampak seperti orang asing,
yang habis dikunyah kerasnya kehidupan. Andini tidak marah, tidak ada tatapan benci. Justru, tatapan wanita itu datar dan tenang, seperti melihat kenalan lama yang sudah tidak relevan lagi. Andini merogoh tas tangan kecilnya, mengeluarkan selembar uang Rp100.000 nominal yang sama, yang dulu dilemparkan Raka di bandara. "Kerja yang bagus," ucap Andini lembut. Suaranya tidak mengejek, tapi ketulusan nadanya justru menjadi tamparan paling keras bagi Raka. Wanita itu menyelipkan uang tersebut ke saku rompi Raka. Raka memberanikan diri menatap mata Andini. Di sana, dia mencari setitik rasa sakit hati, setitik dendam, yang menandakan bahwa Raka masih berarti bagi Andini. Tapi dia tidak menemukannya. Andini sudah selesai dengannya. Raka di mata Andini kini hanyalah petugas parkir, bukan lagi masa lalu yang menghantui. "An?" bisik Raka. Suaranya parau dan pecah. "Aku." Andini tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya sedikit, membisikkan kalimat perpisahan terakhir yang akan terpatri di otak Raka selamanya. "Dulu kamu bilang, aku hanya beban yang menghambatmu terbang. Terima kasih Raka, karena kamu membuangku, aku jadi tahu bahwa akulah yang memiliki sayap itu sendiri. Jaga kesehatanmu. Dunia di bawah sana memang keras." Andini menarik diri, menggandeng lengan pasangannya, dan berjalan masuk ke dalam lobi hotel yang megah, tanpa menoleh lagi barang sedetik pun. Raka ditinggalkan berdiri di samping mobil mewah, yang bukan miliknya, memegang uang 100.000 pemberian mantan istrinya. Air mata menetes jatuh ke uang kertas itu. Itu bukan uang sedekah, itu adalah uang tip. Andini baru saja menegaskan posisi mereka, sang ratu dan pelayan. Supervisor valet menepuk bahu Raka keras. "Woi, jangan melamun. Parkirin mobilnya, tamu lain mau lewat." Raka tersentak, mengusap air matanya kasar, dan masuk ke kursi kemudi Bentley itu. Aroma jok kulit mobil itu mengingatkannya pada mimpi-mimpi Nia yang telah hancur. Dia memutar setir, membawa mobil mantan istrinya ke parkiran basement yang gelap dan pengap, tempat di mana dia kini seharusnya berada. 5 tahun kemudian, sebuah pesawat jet pribadi membelah langit biru di atas Kepulauan Maladewa. Di dalamnya, suasana tenang dan damai terasa begitu kental. Andini menutup laptopnya. Proyek pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak putus sekolah di pelosok Indonesia yang didanai oleh Adiguna Foundation baru saja rampung. Itu adalah pencapaian terbesarnya tahun ini. Jauh lebih memuaskan daripada profit perusahaan yang terus meroket. Wanita itu menoleh ke samping. Di kursi sebelahnya, seorang gadis kecil berusia 4 tahun sedang tertidur pulas, memeluk boneka beruang, putri kecilnya. Buah hati dari pernikahannya dengan Arya, pria yang mendampinginya di hotel malam itu. Seorang laki-laki yang mencintai Andini, bukan karena hartanya, tapi karena ketangguhan jiwanya. Andini mengelus lembut rambut putrinya. Dia teringat kembali pada masa-masa kelam di kontrakan sempit. Saat dia diusir di tengah hujan, rasa sakit itu kini terasa begitu jauh, seperti cerita dalam buku dongeng yang sudah usang. Terkadang, sesekali, dia mendengar kabar tentang Raka dari kawan lama. Kabar terakhir menyebutkan pria itu pulang ke kampung halamannya, membuka warung kelontong kecil di pinggir desa, hidup sederhana, dan menua sebelum waktunya. Sinta, si istri muda, dikabarkan sudah menikah lagi dengan duda kaya lain, namun berakhir diceraikan juga. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Bagi Andini, karma terbaik adalah kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Melihat Raka hancur, memang memuaskan egonya sesaat, tetapi melihat dirinya sendiri bangkit, utuh, dan mampu memberi manfaat bagi banyak orang, adalah kemenangan yang abadi. Dia tidak lagi mendendam. Dia bahkan bersyukur. Jika Raka tidak membuangnya hari itu, Andini mungkin masih berkutat di dapur sempit, menggoreng kerupuk demi pria yang tidak tahu cara bersyukur. "Sayang, kita sudah mau mendarat." Suara bariton Arya membuyarkan lamunannya. Suaminya itu tersenyum hangat, menggenggam tangan Andini. "Siap," jawab Andini, sambil membalas genggaman tangan suaminya erat. Pesawat mulai merendah, memperlihatkan hamparan laut Pirus yang berkilauan di bawah sana. Andini menatap keluar jendela, menatap awan putih yang berarak. Dia teringat kata-kata terakhirnya pada Raka di lobi hotel malam itu, tentang sayap. Kini dia tahu, sayap itu tidak pernah patah. Sayap itu hanya butuh dilepaskan dari sangkar emas palsu, bernama pernikahan toksik. Dan sekarang, dia sedang terbang, tinggi, bebas, dan tak terhentikan. Di bawah sana, masa lalu hanyalah titik kecil yang tak lagi terlihat.